Tim Indonesia Junior kembali membuat kejutan setelah berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 1-0 dalam ajang Danone World Cup Championship yang berlangsung di Paris, Prancis. Para Garuda Muda mampu mengamankan 3 poin dan secara otomatis melaju ke partai semifinal dalam ajang gelaran turnamen tersebut. Pertandingan di kelompok usia 14 tahun ini memang terbilang cukup ketat. Tercatat sudah ada 3 negara yang terlebih dahulu menuju ke partai semifinal, yaitu Prancis, Meksiko, dan Belanda. Sedangkan para Garuda Muda merupakan tim terakhir yang menuju ke partai semifinal nanti setelah dalam pertandingan ini dapat mengalahkan Kanada. Pertandingan ini berjalan cukup ketat dan menarik dan disaksikan lebih dari 30.000 penonton yang hadir di Stadion Stade de France, Paris, Prancis. Kiprah dan prestasi tim Garuda Junior di berbagai event internasional memang sudah tidak diragukan lagi dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dan mungkin tidak terlalu terekspos di media pertelevisian di Indonesia. Jika dilihat dari teknik permainan dan skill individu, para Garuda Muda memang tidak kalah, bahkan bisa mengimbangi dari negara-negara Eropa, bahkan dari negara benua lainnya. Sebenarnya ini merupakan modal dan aset yang sangat berharga bagi induk organisasi sepak bola di Indonesia agar dapat membentuk tim nasional di level senior dan dapat bersaing dengan negara-negara di dunia lainnya. Namun karena minimnya proses pembinaan dan tidak adanya kompetisi regional untuk para pemain Indonesia Junior di dalam negeri, membuat prestasi mereka seakan mandek sampai mengikuti turnamen internasional ini selesai. Dan hal yang paling membingungkan adalah ketika para Garuda Muda ini telah mencapai prestasi dan juga mencapai gelar di berbagai event internasional. Setelah turnamen selesai, maka tim ini terpaksa harus membubarkan diri atau dibubarkan. Tidak adanya proses pembinaan yang berkelanjutan secara profesional sehingga membuat para pemain Garuda ini terpaksa harus berlatih di akademi sepak bolanya masing-masing. Jika saja para Garuda Muda ini tidak membubarkan diri dan dibina secara profesional sesuai dengan standarisasi sepak bola internasional, bukan hal yang tidak mungkin jika di masa depan nanti tim nasional Indonesia senior akan mampu bersaing dengan tim dari negara-negara Eropa, bahkan dari belahan dunia lainnya. Jika saja PSSI lebih berkonsentrasi dan mau merumuskan berbagai solusi mengenai rencana jangka panjang bagi para talenta pesepak bola muda di Indonesia, seperti dapat mewujudkan kompetisi resmi bagi para pemain muda dari berbagai kelompok umur, dan dikelola secara profesional dan liga yang berkualitas. Dan solusi yang kedua adalah mungkin PSSI perlu merekrut direktur teknik untuk pemain muda di Indonesia. Dan harus sosok yang sangat berpengalaman di dunia sepak bola. Seperti contoh mungkin PSSI harus merekrut Louis van Gaal sebagai direktur teknik pembinaan para pemain muda di Indonesia. Agar para Garuda Muda dapat mempunyai karakter dan mental yang kuat dalam melakukan pertandingan di event nasional maupun internasional. Dari pertandingan ini juga kita bisa melihat potensi besar yang dimiliki oleh para pemain muda yang sangat bertalenta di Indonesia. Dan sangat disayangkan jika mutiara yang sangat berharga itu disia-siakan. Kita patut bangga dengan prestasi para Garuda Muda Junior yang memang sudah mendunia, dan kita harus bersabar prestasi para Garuda Senior yang masih berkutat di level Asia Tenggara. Saat melawan Kanada pada pertandingan ini, tim Indonesia Junior mendapatkan hadiah penalti yang merupakan gol kemenangan untuk dapat melaju ke partai semifinal gelaran Danone World Cup Championship yang berlangsung di Paris, Prancis.
Dan di partai semifinal nanti kemungkinan besar para Garuda Muda Junior akan menghadapi tim kuat asal Amerika Latin yaitu Meksiko. Dan semoga saja para Garuda Muda dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya dan mampu menjuarai di ajang Danone World Cup Championship kali ini. Oke Boboler, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan terhibur. Dukung selalu perjuangan tim nasional Indonesia usia 19 tahun yang akan mengikuti gelaran Piala Dunia usia 20 tahun yang tidak lama lagi akan diselenggarakan di Indonesia. Dan juga dukung perjuangan tim nasional Indonesia usia 23 tahun yang akan berlaga di gelaran Piala Asia China pada tahun depan. Dan tidak bosan-bosannya Bobola TV akan selalu mengingatkan mengenai proses pembinaan pemain usia dini di Indonesia agar dapat menciptakan karakter dan juga mental yang kuat untuk pembentukan tim nasional Indonesia senior yang lebih berkualitas dan dapat bersaing di kawasan Asia Tenggara, Eropa, dan juga di dunia. Jangan khawatir karena 270 juta penduduk di Indonesia selalu mendukung perjuangan tim nasional Indonesia dan juga organisasi PSSI untuk dapat meraih gelar juara dan juga prestasi yang sangat membanggakan dan sangat didambakan di masa kini dan juga di masa yang akan datang. J'espère qu'il y aura un très beau temps pour justement pouvoir vous accueillir et accueillir la... J'espère que Maritima est utile au tournoi et on espère que et le tournoi et Maritima sont des biens précieux pour les amateurs de football dans la région. Parce que cette région, c'est évidemment un stade de vélodrome plein, mais c'est aussi des tas de jeunes qui font du foot et qui vont peut-être découvrir le haut niveau sur une des 6 pelouses du tournoi 2022. Donc le sens réellement de l'engagement de Maritima, c'est de permettre aux gens de la région de voir les meilleurs espoirs mondiaux et d'aider le tournoi Maurice Révélo à grandir et à être connu. Ça récompense quelque part nos efforts d'investissement et surtout ça permet aux jeunes du village, aux jeunes du club, puisqu'on a un club masculin, un club féminin, on a des scolaires qui viennent aux entraînements et qui peuvent suivre, je dirais, les entraînements exceptionnels de joueurs remarquables et de joueurs qui sont en grand devenir, voire déjà des stars. Saksikan selalu Bobola TV.